Assalamualaikum, hai. Hari ini aku lagi bahagia banget, dan untuk membagi kebahagiaannya, aku mau share resep-resepnya ke teman-teman semua secara gratis. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk dapur Anda. Jadi kali ini aku bikin puding lapis Surabaya. Ini rasanya enak banget, nagih, manisnya juga pas. Apalagi ini lagi puasa Ramadan. Makan ini tuh seger banget, ngerasa seharian haus. Kemudian takjil pakai ini bener-bener mantul banget. Oke, nggak pakai lama, selanjutnya kita langsung masuk ke cara pembuatan. Nah, yang pertama masukkan 750 ml air. Selanjutnya ini ada agar-agar coklat, kita masukkan 1 bungkus semuanya. Dan yang terakhir masukkan juga gula pasir sebanyak 100 gram. Kita aduk-aduk sampai mendidih. Nah, jadi ini akan menjadi 4 lapisan. Yang pertama untuk lapisan dasar, lapisan ke-1, lapisan ke-3, lapisan ke-5, dan lapisan ke-7. Untuk tahu penjelasannya, teman-teman tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip supaya paham step by stepnya. Oke, ini udah mendidih, kita matikan kompor dan masukkan ke dalam loyang. Ini loyangnya udah aku basahi dulu pakai air supaya nanti saat melepas pudingnya itu nggak kesusahan. Kita tuang sebanyak kurang lebih 185 ml dan ditunggu sampai set. Sembari menunggu lapisan yang ke-1 ini set, kita buat agar-agar untuk lapisan yang keduanya. Nah, untuk lapisan kedua, kita butuh 400 ml susu. Ini saya pakai susu UHT full cream, 90 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar plain. Kita aduk-aduk dulu sebentar. Selanjutnya kita siapkan 1 butir kuning telur dan margarin yang udah dicairkan sebanyak 25 gram. Kita ambil adonan yang ada di dalam panci ke dalam sini, telur dan margarin, dan diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, kita masukkan campuran dari telur, margarin, dan tadi sedikit adonan. Kita masukkan ke dalam panci dan diaduk-aduk terus sampai benar-benar tercampur rata dan mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk terus supaya nggak gosong ya teman-teman. Oh ya, ini kan ada campuran telurnya. Nah, supaya nanti nggak amis hasil pudingnya itu, teman-teman harus memasaknya sampai benar-benar mendidih atau blebek-blebek gitu, supaya bau amis dari si telurnya itu hilang. Nah, ini lapisan yang pertamanya udah set, udah nggak menempel di tangan kayak gini. Kemudian langsung aja kita tuang panas-panas dan pastikan untuk menuangnya itu sedikit demi sedikit supaya tidak merembes ke lapisan yang pertama. Kita tuang sampai habis di setiap tempat, jangan berpusat di satu titik. Jadi nggak bocor agar-agarnya dan nggak merembes di lapisan yang bawahnya. Kalau udah dituang semuanya, kita tunggu sampai set. Kalau udah set, kita tuang lapisan yang ketiga. Nah, lapisan yang ketiga ini pakai lapisan yang sama kayak yang di pertama tadi ya teman-teman. Kita tuang sedikit demi sedikit sebanyak 185 ml. Untuk menunggu set, kita buat lapisan yang keempat. Nah, untuk lapisan yang keempat ini, kita butuh 400 ml susu cair. Saya pakai UHT full cream, 50 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar coklat, dan diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, kita masukkan DCC atau coklat batang yang udah dicairkan. Untuk mencairkan DCC-nya itu cukup ditim aja di atas air yang mendidih tanpa dicampuri apa-apa. Jangan lupa terus diaduk-aduk supaya nggak gosong.
Nah, ini udah mendidih, udah blebek-blebek. Selanjutnya kita lihat tadi yang lapisan ketiganya, dan si lapisan ketiga ini udah set ya, udah nggak menempel. Kita tuang lapisan yang keempat sedikit demi sedikit kayak gini, supaya lapisan keempatnya tidak merembes ke bawahnya. Nah, ini kita udah dapat 4 lapis. Selanjutnya kita masukkan lapisan yang kelima. Lapisan yang kelima itu sama kayak di lapisan ke-1 dan ketiga tadi. Dan tadi agar-agar yang pertama kali kita buat itu, yang untuk lapisan 1 dan 3 ini udah membeku ya. Jadi perlu kita cairkan lagi, dipanaskan kayak gini dan ditunggu sampai mendidih. Oke, ini dia udah mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, selanjutnya kita tuang aja sebanyak 185 ml ke atas lapisan yang keempat. Kita tunggu sampai set. Dan yang terakhir, kita membuat lapisan yang keenam. Untuk lapisan yang keenam, bahan-bahannya sama kayak yang lapisan kedua, dan cara membuatnya pun sama kayak di lapisan yang kedua. 25 gram margarin, 1 kuning telur, 90 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar plain, dan 400 ml susu UHT full cream. Kita masak sampai mendidih. Nah, selanjutnya ini udah mendidih, langsung aja kita tuang di atas lapisan yang kelima. Tuangnya sedikit demi sedikit. Kalau udah dituang semuanya, kita tunggu sampai set. Ini nggak harus set banget sih, yang penting asal nggak menempel di tangan kayak gini. Kalau udah nggak menempel di tangan, kita tuang lapisan yang terakhir atau lapisan ketujuh. Oke, ini udah kita tuang semuanya, jadi totalnya ada 7 lapis dan ditunggu sampai benar-benar set, kira-kira 3-4 jam. Nah, ini dia udah set. Sebelum dilepas, ini saya mau iris pinggir-pinggirnya, bukan diiris sih, maksudnya dilepas biar nggak menempel banget di loyang. Jadi saat dibalik dan dilepas itu bener-bener mudah, langsung los banget gitu. Nah, ini dia mau kita lepas. Wow, amazing. Aku bener-bener bahagia banget liatnya itu. Suka banget sama hasilnya. Nah, sekarang kita coba iris buat lihat di dalamnya itu seperti apa. Oke, ini dia penampakan dalamnya itu seperti ini. Nggak ada yang merembes ke dalamnya ya, nggak ada yang merembes satu sama lain. Hasilnya cantik banget. Dan kita coba icipin, kira-kira rasanya seperti apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bener-bener enak banget, lembut. Apalagi ini dimakan saat dingin, itu bener-bener ces banget, enak, rasanya mantul, manisnya juga pas, lembutnya juga nagih banget. Nah, ini cocok banget buat berbuka puasa atau buat ide bisnis, ide jualan, itu mantul banget. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.